Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sebelumnya saya akan tes terlebih dahulu, ya, tes suara terlebih dahulu sebelum kita nanti mulai tepat jam 8 malam. Apakah suara saya sudah terdengar dengan bagus di tempat ibu-ibu semuanya? Silahkan memberikan respon lewat live chat, ya, live chat di sini apabila suara sudah terdengar dengan bagus. Alhamdulillah jelas, ya. Oke, alhamdulillah tidak putus-putus ya. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, berarti nanti saya akan posisikan seperti ini dengan volumenya. Dan mudah-mudahan nanti internet bersahabat dengan kita sampai tepat jam 9 malam nanti. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi produktif sebagai webinar perdana dari Bunda Sayang. Dan 30 menit nanti akan ada materi, kemudian 30 menit berikutnya adalah proses tanya jawab dan berdiskusi. Maka kali ini karena teman-teman berasal dari berbagai kota di Indonesia, bahkan ada yang dari luar, maka kami berikan kesempatan masih ada sekitar 7 menit, ya. Masih ada kesempatan sekitar 7 menit untuk bisa bersosialisasi, bisa saling ngobrol, ya, duduknya bisa pilih tempat duduk yang mana yang akan dipilih, kemudian bisa sambil ngemil-ngemil, yang mau ngasih cemilan-cemilan virtual, silahkan, dan kita nanti akan masuk kembali di kelas ini tepat jam 8 malam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3, sebentar saya tutup dulu. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Teman-teman juga memahami apa sih sebenarnya aturan-aturan yang ada di ibu profesional dalam membangun sebuah komunikasi bersama. Mengapa ini saya sebut sebagai komunikasi bersama? Karena kita adalah komunitas yang satu visi, satu misi, kemudian bersama-sama punya tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang perempuan, istri, dan sebagai individu. Kemudian sebagai ibu dari anak-anak kita. Nah, di Institut Ibu Profesional ini, saya akan ulang lagi, di sini kita tidak berbicara tentang politik dan kritik pemerintah. Kemudian kita tidak akan mempertajam perbedaan suku, agama, ras, dan anggota tubuh buat kita. Ini biasanya sesuatu yang normal menurut ibu-ibu yang selama ini dijalaninya. Nah, Ibu boleh menuliskannya di sini, ya, menuliskannya di live chat. Kira-kira apa yang selama ini dianggap orang sebagai hal yang normal sebagai seorang ibu? Silahkan, bisa ditulis di live chatnya. Misalkan ibu-ibu mulai menuliskan, ini normal sekali nih. Biasanya ibu-ibu tuh biasanya, nah nanti ya, biasanya ibu-ibu oke, biasanya ibu-ibu tuh mengasuh anak. Oke, Mbak Nesri ya. Biasanya ibu-ibu tuh mengasuh anak. Kemudian ada yang lain lagi? Biasanya ibu-ibu itu mengasuh anak. Kemudian anak baik itu lebih banyak yang diam, ya. Berkarir, biasanya ibu-ibu itu berkarir, ya, itu biasa. Ibu-ibu tuh cerewet. Oke, ibu-ibu tuh cerewet. Kemudian jengkel, marah, sibuk. Kemudian ibu-ibu tuh memasak. Beres rumah, masak, mencuci, pintar masak, normal. Ya. Biasanya ada lagi yang bilang bahwa ibu-ibu itu normalnya adalah kalau di rumah ya pakai daster, misalkan contoh itu ya. Itu dulu saya merasakan tuh, ibu tuh mengurus rumah tangga, itu tidak perlu profesional. Kemudian ibu-ibu tuh memasak kesukaan keluarga. Dan hanya sekedar memasak kadang hanya sekedar memasak. Oke, terima kasih. Jadi, betul Mbak Yaya, ibu-ibu tuh biasanya ya di rumah saja. Sampai kita ada predikat sebagai DRS, ya. Kalau ditanya pekerjaannya apa, DRS, di rumah saja, gitu, di rumah saja. Nah, dari beberapa kasus inilah, gitu, maka kita
akan mengatakan bahwa sukses itu means abnormality. Kalau semua ibu menganggap bahwa ternyata yang disebut sebagai seorang ibu normalnya itu adalah di rumah saja, maka kita akan memberikan nilai lebihnya, tidak hanya sekedar di rumah. Tidak hanya sekedar di rumah saja, memberikan added value-nya. Kalau ibu-ibu di rumah itu biasanya memakai daster, maka itu normal. Itu normal. Saya bilang itu normal. Kemudian kalau mau sukses, ya abnormal dong. Ada jam kerjanya, kemudian Anda tentukan apa yang harus Anda lakukan. Biasanya normalnya saya bukan Wonder Woman, gitu ya. Saya bukan Wonder Woman yang bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu 1 hari dan semuanya perfect banget. Maka saya akan katakan memilih yang mana dulu. Mau mendidik anak dengan sangat baik, kau didik anakmu dengan sangat baik, kemudian saya tidak bisa menyiapkan rumah harus rapi terus, dan tidak juga makanan harus fresh terus. Ini mungkin tidak bisa saya lakukan seketika. Atau akan memilih rumah harus bersih terus, rapi terus, tapi akhirnya yang terbengkalai adalah anak dan pola makannya. Atau makanan fresh terus, maka yang terbengkalai adalah rumah yang berantakan dan anak yang terbengkalai pendidikannya. Nah, ketika saya proses memilih yang semacam ini, saya tidak mungkin bisa semuanya. Saya adalah orang yang bertahap, mempelajarinya itu bertahap. Akhirnya yang terjadi adalah Pak Dodi memilih didik anak dengan baik. Oke, maka saya akan fokus didik anak dengan baik. Di 3 bulan pertama ini saya akan belajar pola mendidik anak dengan baik. Kalau ibu-ibu lain mendidik anak itu hal yang biasa, maka saya akan menganggap mendidik anak itu hal yang luar biasa. Hamil, orang lain menganggap kalau sudah jadi ibu, hamil itu adalah hal yang biasa. Maka saya mengatakan hamil itu luar biasa. Mendidik anak itu luar biasa. Sehingga di 3 bulan pertama, rumah bisa agak berantakan-berantakan. Karena saya belum bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian makanan Pak Dodi masih mentolerir untuk catering atau beli dari luar. Di saat awal-awal dulu. Dan saya berpola menjaga pola bagaimana mendidik anak ini dengan benar. Kemudian 3 bulan berikutnya akan saya tambahkan lagi. Mendidik anak dengan benar plus memberikan makanan fresh. Sehingga muncullah menu 5 menitan. Ya, termuncullah menu 5 menitan. Bagaimana memasak di dapur itu hanya 5 menit saja selesai. 5 menit saja selesai. Tidak banyak waktu saya habis di dapur. Berikutnya bertahap lagi. Dan itu mengingatkan bahwa kita continuous improvement. Selalu berusaha untuk meningkatkan diri kita setahap demi setahap. Kita hari ini akan berbeda kualitasnya dengan kita 3 tahun yang lalu. Maka itu akan menjadi sesuatu yang abnormal. Ya, oke. Berikutnya akan saya lihat. Nanti akan ada forum tanya jawab, tenang aja. Nah, bagaimana kalau Anda menjadi abnormal, gitu ya? Akan menjadi ibu yang abnormal karena Anda pengen sukses, kemudian menjadi ibu yang abnormal, Anda harus punya mental warrior. Mental warrior di sini adalah, ya, prosesnya kadang Anda akan menemui orang-orang yang kita sebut di sini sebagai Mr. Ahbed. Mr. Ahbed itu adalah orang yang selalu melihat perbuatan Anda, apa yang Anda lakukan selalu jelek. Ya, apa yang Anda lakukan selalu nggak benar. Ya, apa yang Anda lakukan selalu nggak benar terus. Itu adalah Mr. Ahbed. Nah, ini mungkin ada di sekitar Anda. Anda mau belajar internet with IQ ini ya, misalkan ya, kuliah online. Ngapain gitu kuliah online gitu ya? Itu kan habis-habisin pulsa, itu kan habis-habisin waktu. Ibu-ibu tuh nggak harus seperti itu. Maksudnya ada sesuatu yang jelek terus. Setiap kali Anda kerjakan pasti Anda jelek. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Mr. Cold Water. Mr. Cold Water ini dingin banget. Setiap Anda kasih sesuatu yang kira-kira sangat bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat, buat dia nggak efek. Nggak efek yang kayak gitu itu. Diem aja. Dingin. Itu Mr. Cold Water. Kemudian ada lagi yang namanya Mr. Lus-Lus. Mr. Lus-Lus di sini adalah kalau saya susah, maka kamu harus lebih susah. Kalau saya sengsara,
maka kamu harus lebih sengsara. Ini adalah pola-pola gangguan yang ada di sekitar kita. Ya, pola-pola gangguan yang ada di sekitar kita. Maka kalau ibu-ibu menemukan ketika sudah berlaku abnormal dalam tanda petik, ya, abnormal adalah membuat Anda semakin sukses, abnormal yang membuat Anda semakin bermanfaat untuk banyak orang. Maka ketika ada gangguan-gangguan yang seperti ini, maka Anda segera cepat-cepat saja untuk ingat. For things to change, I must change first. Jadi untuk mengubah sesuatu, maka mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Ya, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Konsepnya adalah itu. Komunikasi yang akan Anda masukkan ke diri Anda adalah ketika saya ingin orang lain berubah, maka kitalah dulu yang pertama kali ikut berubah. Jangan menuntut, ya, jangan menuntut orang lain untuk berubah. Maka mulailah dari diri kita. Itu komunikasi yang kita masukkan ke dalam diri, ya. Komunikasi yang kita masukkan ke dalam diri kita pertama adalah saya harus berubah. Maka ketika mengatakan saya harus berubah, Anda buat perubahan-perubahan. Bandingkanlah diri Anda dengan hari ini dengan diri Anda 2 hari yang lalu. Bandingkanlah diri Anda hari ini dengan diri Anda 1 tahun yang lalu. Itu mulai dilihat, ya, mulai dilihat terus. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan diri orang lain. Itu akan membuat Anda stres. Begitu juga nanti, jangan pernah membandingkan keluarga Anda dengan keluarga orang lain. Jangan pernah membandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Karena mereka itu unik sekali. Maka pertama kali kita harus bisa mengalahkan diri kita. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Tapi bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita 3 hari yang lalu. Kalau ternyata sudah ada perubahan ke arah yang lebih bagus, maka Anda hargai diri Anda. Itu mulailah dari hal yang pertama kecil dan bisa berubah. Oke. Nah, berikutnya, sehingga kalau di ibu profesional ini, ya, kalau di ibu profesional, kita ini selalu menguatkan dalam proses afirmasi. Ya, afirmasinya adalah kita biasanya dalam bentuk yel-yel. Kalau saya bilang Jackson itu huha, gitu ya. Nanti kalau kita ketemu offline nih akan kelihatan banget. Nah, bahasa lainnya apa? What's your problem? Bahasa produktif, komunikasi produktif yang harus Anda gunakan terus-menerus adalah ketika kita akan mengatakan what's your problem? Anda katakan no problem. Di ibu profesional tidak pernah punya masalah. Kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah mengeluh. Adanya adalah kita memiliki tantangan, ya, bukan sebuah masalah, tapi kita akan mengubahnya menjadi sebuah tantangan. What challenge? Jadi ada kata-kata what challenge. Itu adalah challenge. Kita punya tantangan. Kemudian protect yourself. Ketika Anda harus memprotek diri Anda, protect yourself, maka Anda katakan cancel, go away. Cancel, go away. Itu kalau tantangan tadi berada di luar kita. Ya, maka kita lihat sekarang tahapannya. Pilihlah kata-kata Anda. Ya, pilihlah kata-kata Anda. Ini akan membuat Anda semakin produktif karena komunikasinya sudah berubah. Kalau kemarin-kemarin kita sering mengeluh, maka hari ini kita sering memberikan solusi. Kita selalu berpikir solusi. Maka di sini kata-kata itu merepresentasikan apa yang Anda pikirkan. Ya. Apa yang keluar dari mulut Anda itu akan merepresentasikan bagaimana Anda. Maka words represent the way you think. Itu jelas sekali. Oke. Kemudian berikutnya words bring energy. Kata-kata itu akan membawa energi. Apalagi Anda sebagai seorang ibu, ya. Energinya ini luar biasa apabila keluar dari kata-kata kita memberikan energi ke diri kita dan kepada anak-anak kita. Maka hati-hati dengan ucapan, ya, hati-hati dengan komunikasi kita. Berusaha semaksimal mungkin kita atur benar-benar, karena kata-kata itu akan membawa energi. Ketika seorang ibu akan mengatakan, ya, gitu ya, ya,
Anda sudah ya, kemudian ininya sudah melengkung, kemudian matanya sebagai gitu. Itu akan energinya akan turun. Kemudian berikutnya menyebabkan anak-anak di sekitar kita, keluarga kita ikut semangatnya turun. Karena memang kata-kata itu, akan kata-kata Anda sebagai ibu itu membawa energi yang luar biasa. Maka ketika tadi saya bilang masalah itu secara otomatis, coba nanti kita berusaha untuk bilang kata masalah, itu pasti akan melengek gini, gitu ya. Dua ujung bibirnya akan melewek ke bawah, kemudian ini bahu kita akan melengkung dan ini pasti gini. Saya punya masalah. Tapi ketika Anda mengatakan saya punya tantangan, maka tantangan itu akan menarik kedua ujung bibir Anda. Bahu akan terangkat. Secara fisik itu sudah berbeda. Maka energi yang ditransfer ke anak-anak yang mendengarkannya atau keluarga atau suami kita yang mendengarkannya itu berbeda sekali. Sehingga words bring energy. Oke. Berikutnya, words means you. Kata-kata itu adalah Anda. Maka hati-hati sekali dengan komunikasi yang keluar dari diri kita. Ya, energi doa, kata Mbak Sylvia. Ya, energi itu sama dengan doa. Kata-kata itu bagian dari doa. Maka ketika saya mengatakan hati-hati dengan ucapan kita, karena bisa jadi ada malaikat yang sedang lewat dan diamini. Itu. Karena ini bagian dari doa. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat protect yourself. Bagaimana cara memprotek diri Anda? Ya, kalau tadi kita bilang protect yourself, cancel, go away. Kalau ternyata itu bermasalah, yang masalahnya adalah ada di luar sekitar kita. Mr. Ahbed tadi ada di luar kita. Ada di sekitar kita ada Mr. Coldwater, ada juga Mr. Lus-Lus, maka Anda katakan cancel, go away. Ngapain sih jadi ibu kok harus belajar? Sok lebay banget deh, gitu misalkan ya. Sok lebay banget deh, jadi ibu kok harus belajar. Maka Anda katakan cancel, go away. Nggak usah didengar. Ngapain sih anak kok diajarin sendiri? Repot banget gitu kayaknya. Maka Anda katakan cancel, go away. Jangan pikirkan, segera di cancel. Ya. Kemudian yang berbahaya adalah ketika Mr. Ahbed, Mr. Lus-Lus, Mr. Coldwater itu ada pada diri kita. Ketika ada pada diri kita, maka permasalahannya menjadi sangat besar. Karena ternyata itu adalah kita. Mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih susah, lebih dahsyat, lebih menarik dibandingkan mengalahkan orang lain. Maka di sini Anda harus segera, kalau misalkan saya hari ini seharusnya kan beres-beres, tapi kok males ya, gitu. Maka Anda segera switch. Buatkan kata-kata seperti ini, switch. Ketika sudah switch, maka Anda akan berubah, bergeser, memindahkan angle, ya, bergeser. Mulai dari malas, tidur-tiduran terus, langsung duduk. Males banget sih mau kumpul-kumpul kopdar sama ibu-ibu iip, ya. Anda malas, padahal di sini materinya bagus, misalkan pembicaranya sudah bagus, sudah materinya penting banget, Anda tapi malas. Anda mengatakan switch, saya harus segera berangkat karena demi anak-anak. Oke. Nah, berikutnya adalah the magic communication. Ya, ada the magic communication. The magic communication di sini kita akan lihat fokuslah pada solusi bukan pada masalah. Ya, fokus pada solusi bukan pada masalah. Jadi saya tidak akan lagi melihat, mendengar bahwa komunitas ibu profesional itu adanya hanya mengeluh. Tapi komunitas ibu-ibu profesional itu pasti akan bisa dilihat dari komunikasinya. Bahwa dia datang, ibu, anak saya kok bermasalah A, B, C, D. Sudah saya lakukan A, B, C, D, tapi kok tetap saja ya. Seharusnya apa yang saya lakukan berikutnya? Maka sudah ada solusi yang dikerjakannya. Kemudian menanyakan langkah berikutnya apa lagi?
Bukan hanya sekedar berhenti di anak saya susah belajar, anak saya susah diatur. Hanya sekitar itu aja, titik. Tidak. Karena hati-hati, bahasa Anda itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Bahasa kita sehari-hari itu akan menjadi kopi buat anak-anak. Maka bahasanya adalah anak-anak mungkin bisa saja salah memahami perkataan kita, tapi mereka tidak pernah salah mengkopi. Maka hati-hati, ya. Nanti akan kita lihat, kalau ternyata anak kita, ibu sakit, gitu ya. Udah situ, tanpa ada solusi, berarti kita akan refleksi diri. Berarti selama ini saya sering mengeluh. Ibu, aku nggak mau itu, aku sedih. Sudah selesai, maka kok nggak ada solusinya. Berarti selama ini kita ternyata tidak menjalankannya, ya. Maka kita penting. Contoh dulu anak-anak, kalau mereka jarak jauh dengan kami gitu ya, kemudian sakit, maka dia, ibu, perutku sakit, aku sudah kasih air panas, air hangat untuk mengkompresnya, kemudian aku sudah tanya ke dokter, obatnya ini, tapi kok sampai 2 hari tetap sakit ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Ketika mereka jatuh, mereka juga, ibu, aku jatuh, ini berdarah, sudah kucuci, tapi kok darahnya masih ngucur ya? Bukan, ibu, gitu aja, selesai. Ya, maka ini penting. Ketika apa yang Anda lakukan, itu akan dikopi oleh anak-anak. Yang kedua, ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Ini penting. Ketika teman-teman sudah mengatakan, ibu bisa ini enggak? Anda selalu bilang enggak bisa. Itu selesai. Tidak ada follow up biasanya. Kalau sudah mengatakan tidak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan, ibu bisa ini enggak? Ah, bisa. Ayo kita cari tahu yuk. Caranya seperti apa? Hari ini ibu belum mahir nak, tapi ibu akan cari tahu caranya seperti apa. Itu akan memunculkan anak-anak yang sangat pede, kemudian memunculkan anak-anak yang mau mencari tahu. Bahwa dia bisa, tapi hari ini belum. Maka hari ini adalah proses mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa, biar bisa. Ya, kalau hanya kata-kata tidak bisa, maka yang terjadi adalah selesai. Oke, berikutnya katakan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Ya, katakan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Contoh nih ya, ketika Anda mulai mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, biasanya Anda akan bilang, Dek, ibu tuh nggak ingin deh kamu malas belajar. Ya, Dek, ibu nggak ingin loh kamu malas belajar. Kamu tuh jangan malas dong nak, gitu ya. Ibu tuh nggak mau kamu malas belajar. Nah, kata-kata ini akan menjadi Anda mengatakan apa yang tidak Anda inginkan. Contoh lagi, kalau ada jalan berlobang, ya, jalan berlobang, maka biasanya Anda akan mengatakan, hati-hati, banyak jalan berlobang, nanti kamu jatuh. Itu adalah Anda mengatakan apa yang tidak Anda inginkan. Berbeda dengan kalimat berikut ini. Nak, cari jalan yang bagus. Hati-hati, cari jalan yang bagus. Maka ini adalah mengatakan apa yang Anda inginkan, bukan mengatakan hati-hati. Banyak jalan berlobang, nanti pasti kamu akan jatuh. Ya, ini akan berbeda sekali. Oke. Kemudian berikutnya, fokus ke depan, bukan masa lalu. Fokus ke depan, bukan masa lalu. Kalau anak sudah menjalankan kesalahan ya, sudah menjalankan kesalahan, maka Anda tidak perlu mengulang-ulang lagi ketika anak tersebut memulai hal tersebut. Contoh, anak-anak akan belajar membawa gelas kaca misalkan ya, membawa gelas kaca. Kemudian tiba-tiba dalam 3 langkah karena masih kurang yakin membawanya, masih ragu-ragu, pecah. Kemudian berikutnya apa? Anda akan mengulang lagi. Anak tersebut akan mengulang lagi. Ketika anak tersebut akan mengulang lagi, Anda akan mengingatkan lagi. Ah, hati-hati. Kemarin kamu bawa itu pecah lagi kan? Nah, ini artinya kita mencatat kesalahan anak. Padahal kalau mengutip kalimat dari Umar bin Khattab, ketika anakmu menjalankan sebuah kebaikan, maka catatlah. Tapi ketika mereka menjalankan sebuah kesalahan,
tegur, jangan pernah engkau mencatatnya. Ini artinya adalah kita fokus ke depan, bukan masa lalu. Maka kita latihkan bagaimana biar anak-anak ini sukses. Oke. Mungkin masih banyak lagi yang bisa teman-teman masukkan ke The Magic Communication ini ya. Kita akan lanjutkan. Oke. The Magic Word. Nah, ini menjadi yang kadang menjadi dilema buat kita ya. Anak tidak memahami kata jangan. Andai kata Anda ulang-ulang terus-menerus. Jadi penempatannya adalah pada proporsi yang tepat. Pada proporsi yang tepat. Jangan ini akan menjadi bermasalah ketika ini akan rutin didengarkan oleh anak. Itu akan membawa perubahan pola. Tapi kalau sesuatu memang sangat berbahaya dan Anda akan mengatakan jangan, harus Anda katakan jangan. Jadi kita tidak boleh mengatakan kata jangan dan kita mengharamkan kata jangan juga, itu bukan. Di sini adalah kita proses proporsional lah dengan kata jangan. Jangan dilakukan berulang-ulang terus semuanya serba tidak boleh. Ya, semuanya serba tidak boleh. Konsep di kita ini adalah semua boleh kecuali yang tidak boleh. Bukan semua tidak boleh kecuali yang boleh. Maka berikutnya adalah keep information short and simple. Jagalah komunikasi Anda bersama dengan anak-anak ini pendek, simple. Biasanya kita ini sering banget ini. Yang normal, ya, yang normal. Ibu-ibu yang normal itu selalu membuat kalimat majemuk. Nak, hari ini ibu mau jalan-jalan, jadi nanti tolong ya, itu pintu tolong ditutup semuanya. Kemudian titip di kulkas itu ada macam-macam buah-buahan, kamu boleh makan di sana. Tapi hati-hati ya nak ya, nggak ada titik komanya, gitu ya, nggak ada titik komanya. Maka kita akan melakukan keep information short and simple, satu kalimat aja. Tolong nanti tutup pintunya ya nak ya, titik dulu. Biar mereka paham, ya, biar mereka paham terlebih dahulu. Maka kemudian baru tambahkan kalimat berikutnya, kalau mereka sudah paham. Oke. Berikutnya, jelas dalam memberikan pujian dan kritikan. Jelas. Kalau baik, ya dipuji. Kalau kurang benar, ya dikritik. Tapi jelas ini antara pujian dan kritikan. Tidak ketika anak menjalankan sebuah kesalahan, gitu ya, Anda tetap akan menyayang-nyayang terus. Dengan kalimat sayang itu tidak baik, gitu ya. Sayang, ayo turun, itu nggak sopan, gitu. Tidak, Anda harus jelas. Jelasnya adalah gunakan body language Anda nantinya. Misalkan Anda katakan turun, maka turun itu benar-benar matanya melotot, kemudian katanya set turun, dan kalimatnya hanya pendek, turun. Bukan, nak maaf ya, tolong ya, ayo turun nak, tolong ya, gitu. Sayang, ayo sayang, nah seperti itu. Ini akan jelas antara mana pujian, mana kritikan. Ya. Kemudian berikutnya, kendalikan suara dan gunakan suara ramah. Kendalikan suara Anda. Oke. Jangan berteriak-teriak kalau dengan anak. Anda mendekat, Anda tepuk ini pundaknya, kemudian katakan, sini yuk. Baru Anda panggil. Bukan, Anda akan, hai, sini, gitu. Itu akan membuat anak-anak kita kan meniru, gitu, meniru. Karena saya pernah punya, ini kenapa anak ini suka teriak-teriak ya? Ternyata memang pola ibunya berbicara ke anak itu teriak-teriak. Makanya akan membuat pola yang menetap. Seringlah memberi kejutan menarik ke anak. Jadi Anda seringlah memberi kejutan-kejutan menarik ke anak. Seperti apa sih kejutan menarik itu? Karena anak itu sebenarnya selain permainan, hadiah, ya, kemudian kejutan, itu kejutan ada juga ya. Jadi dongeng, bermain, hadiah plus kejutan sebenarnya. Senang sekali anak itu dengan sebuah kejutan. Oke. Berikutnya akan kita lihat ada miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita sering bertengkar dengan pasangan kita, kenapa kita sering bertengkar dengan anak-anak kita, biasanya karena adanya miskomunikasi. Miskomunikasi ini apa? Pesannya tidak sampai. Pesan antara apa yang Anda inginkan sampai ke komunikannya itu nggak sampai. Kemudian berikutnya adalah pengalaman masa lalu, ada track record yang Anda mengatakan bahwa apa yang Anda dengar dari anak tersebut, apa yang Anda dengar dari pasangan tersebut, Anda selalu tidak percaya. Sehingga terjadi miskomunikasi. Ini ada pengalaman-pengalaman ya.
Kemudian berikutnya adalah bagaimana polanya agar kita bisa menggunakan. Pilih kalimat kata-kata yang Anda gunakan. Ya, pilih kata-kata yang Anda gunakan. Contoh, masalah Anda ganti dengan tantangan. Oke, masalah Anda ganti dengan tantangan. Kemudian berikutnya susah. Susah gitu ya. Soalnya susah banget. Anda ganti dengan menarik. Nah, nanti Anda akan berubah lagi. Ketika Anda menyapati anak Anda susah, bahkan suami Anda sedang susah hari ini, Anda katakan, wow, suami saya menarik sekali hari ini. Wow, anak saya menarik sekali hari ini. Membuat saya akan berpikir 2 kali lipat bagaimana cara mengatasinya. Ya. Kemudian, ini nih yang biasanya. Anda akan refleks. Kalau Anda ditanya, Anda menanyakan ke anak, adik-adik, tahu nggak majalah ibu yang kemarin ibu taruh di meja sini? Nggak tahu. Adik-adik, tahu nggak kamu dompet ibu ada di mana ya, Dek ya? Nggak tahu, gitu ya? Nggak tahu. Semuanya serba nggak tahu. Anda harus refleksi. Artinya selama ini kalau anak-anak bertanya ke kita, maka kita akan jawab seperti itu. Contoh, ibu-ibu, kaos kakiku ada di mana ya? Ya nggak tahu lah. Kan kamu yang sekolah, kamu yang naruh kan, ibu nggak ngerti. Ibu-ibu, buku aku ada di mana ya? Nggak ngerti, nggak tahu. Nah, ketika sudah muncul kata-kata seperti itu, maka dia akan mengcopy. Untuk itu kita akan ubah. Kalau ada tanya, ibu-ibu tahu nggak buku yang aku baca kemarin ada di mana ya? Oh, menarik sekali nih. Yuk kita cari tahu yuk. Anda ikut bergerak. Anda ikut bergerak. Setiap kali ditanya lagi, Anda katakan, oke, let's find out. Ketika let's find out, maka itu ada gerakan. Tidak hanya sekedar nggak tahu itu pasif. Sedangkan let's find out, saya cari dulu, itu aktif. Nanti Anda akan melihat mungkin tidak hari ini, mungkin tidak seketika. Tapi setelah berulang-ulang Anda mengatakan hal semacam itu, Anda akan takjub ketika Anda mengatakan, jilbab ibu yang pink ada di mana nih ya, kok nggak tahu? Aduh, yuk kita cari tahu yuk Bu yuk. Dengan cepat, gitu ya, dengan cepat dia akan bereaksi, Anda berhasil. Kemudian kata-kata, ya, nah ini biasanya ya. Besok kita akan ujian, ya, semuanya kompak ngomong, ya, maka kita bilang, yes. Ketika sudah berkata itu akan menjadi berubah, ya, akan menjadi berubah dan berubah. Oke. Kemudian berikutnya adalah Anda akan cari polanya seperti apa. Ya, kaidahnya adalah to see. To see itu adalah clear, ya, clear. Kemudian Anda harus jelas menyampaikannya kepada anak-anak kita. Yang kedua, gunakan clear itu gunakan bahasa yang dimengerti oleh komunikan. Komunikan itu adalah orang yang kita ajak berbicara. Kalau dengan anak-anak, ya bahasanya anak-anak. Maka kita harus paham bahasa anak-anak itu seperti apa, ya. Kemudian keep information short and simple. Ini clear, jadi clear, nggak berbelit-belit gitu ngomongnya, ya. Kemudian berikutnya adalah clarify. Clarify itu adalah bila ragu tanya. Don't assume, jangan membuat klarifikasi lah, jangan membuat asumsi sendiri. Ya, jangan membuat asumsi sendiri. Jadi saya pikir, gitu. Ada nanti bahasanya akan muncul di keseharian Anda kalau tidak clear and clarify. Saya pikir kamu seneng, Dek. Ternyata kamu nggak seneng ya. Itu nggak clarify. Maka Anda tanyakan dulu, Adik apakah senang dengan masakan yang Ibu masak hari ini? Adik apakah senang mengikuti les matematika misalkan? Adik apakah senang mengikuti kegiatan berenang? Itu clarify. Sehingga clear and clarify. Oke, itu kaidahnya. Kemudian berikutnya adalah komponen komunikasi. Ini yang penting untuk dikuatkan pada teman-teman, ya. Di komponen komunikasi, verbal itu menempati 7% keberhasilannya. Kemudian nonverbal itu 93%. Ya, di verbal ini di nonverbal ini masih ada intonasi. Intonasi itu 38%, kemudian body language itu 55%. Maka biasanya normalnya ibu-ibu itu berkomunikasi dengan verbal.
Itu normalnya ibu-ibu. Padahal komunikasi verbal itu hanya menempati 7% komponen dari komunikasi. Maka kalau Anda ingin sukses berkomunikasi dengan anak-anak kita, maka ambil yang abnormal, yaitu ambil yang 93% nonverbalnya. Ada intonasi. Intonasinya harus jelas. Anda bahagia, itu intonasi bahagia. Alhamdulillah. Anda sedih, Anda tidak suka, Anda harus katakan intonasinya. Ibu tidak suka. Kemudian body language. Body language itu hanya semakin sedikit Anda berbicara, muka Anda, wajah, kemudian body language Anda sudah mengatakan bahwa ibu sedang tidak suka ini. Maka biasanya mata sudah gini aja, anak-anak sudah paham bahwa ibunya sedang tidak suka. Maka penting untuk teman-teman untuk melatihkan. Nanti ada sesi tersendiri ya untuk berlatih ini. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah formula komunikasi. Ya, high energy. Gunakan high energy. Kemudian intensity of eye contact. Maka kalau Anda ingin berkomunikasi dengan anak-anak, maka turunkan level Anda, tatap matanya, ya ada eye contact-nya. Kemudian yang ketiga adalah transfer of feelings, ya ada transfer of feelings. Alih-alih mengatakan belajar apa nak kamu hari ini di sekolah, akan lebih baik kalau Anda mengatakan bagaimana perasaanmu di sekolah hari ini. Bahagia? Bagaimana perasaanmu bermain dengan teman-temanmu hari ini? Itu akan bisa dijawab dengan mudah oleh anak-anak dibandingkan Anda menanyakan konten, ya, menanyakan konten. Karena biasanya kalau seperti ini anak-anak akan bilang, bagaimana hari ini di sekolah? Nggak tahu. Belajar apa nak tadi di sekolah? Nggak tahu. Jawabannya kayak itu. Tapi bahagia nak kamu hari ini? Enggak. Wah, jadi kita tahu nih ada apa ini kok dia tidak bahagia, ada transfer of feelings. Kemudian gunakanlah strategi. Ya. Masih ada sekitar 20 menit, ya, masih ada 20 menit. Silahkan kalau mau bertanya, teman-teman silahkan tuliskan di sini, ya. Silahkan tuliskan di sini. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang akan saya kirimkan via email dan akan kita bicarakan di sini juga. Silahkan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pola komunikasi produktif. Bagaimana kendala-kendala teman-teman selama ini berkomunikasi produktif? Kemudian nanti bisa ditanyakan langsung, ya. Oke. Tidak masalah kalau misal suara, nanti saya coba tutup dulu biar ibu-ibu enggak berat, ya. Sebentar ya. Ya. Oke, silahkan. Tantangan saya adalah pembiasaan. Ya, dari Mbak Nesri ya. Tantangannya adalah pembiasaan. Ketika pembiasaan, maka hal ini akan membuat penting. Bermula dari diri kita dulu, ya. Bermula dari diri kita dulu untuk pembiasaan-pembiasaan itu. Mulai dari satu-satu, ya. Kemudian berikutnya adalah dari Mbak, sebentar ya. Dari Mbak Elin Nurela. Bu, kalau kita mendiamkan anak ketika kita marah kepada anak bagaimana? Ya. Golden rules, ya. Golden rules ketika kita marah, seberapapun Anda marah, maka berkomunikasilah. Seberapapun kita marah, berkomunikasilah. Itu penting. Jangan terbiasa untuk mendiamkan anak, karena itu akan dicontoh oleh anak. Ketika dia marah kepada kita, maka yang dia lakukan adalah mendiamkan ibunya, dan itu tidak selesai. Maka mulailah jangan jaim-jaim banget ya Mbak Elin ya, gitu ya. Nantinya kalau ke anak-anak mulailah mengatakan, kenapa sih nak kamu kok diam sama ibu? Atau Anda katakan, hari ini ibu jengkel sekali loh nak. Sehingga anak tahu, oh kalau seperti itu membuat ibu jengkel, gitu ya. Jadi jelas. Oke. Berikutnya adalah dari Mbak Hapsoh ya. Saya menghadapi konflik ibu anak tapi sudah dewasa, bahkan anaknya sudah berumah tangga. Kita sebagai orang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau konflik dengan sesama orang dewasa, maka jangan terlalu banyak terlibat. Jangan terlalu banyak terlibat, biarkanlah mereka menjalankan komunikasi berdua terlebih dahulu. Orang ketiga jangan terlalu banyak. Silmi, Ayu,
apakah selain mencontoh anak membawa sifat orang tua secara genetik, sebenarnya bukan genetiknya yang diturunkan, ya. Contoh, saya ambil contoh gini. Orang yang punya penyakit gitu ya, penyakit biasanya kan kita bilang itu keturunan. Sebenarnya yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi yang diturunkan itu adalah pola makannya, polanya, ya, pola makannya. Maka sama dengan sifat-sifat genetik gitu ya, sifat-sifat genetik itu sebenarnya bukan sifatnya menurun, tapi pola komunikasi yang dilihat sehari-hari, pola sifat, cara menangani sebuah permasalahan dan sebagainya yang dilihat anak sehari-hari itu yang dicontoh. Sehingga sebenarnya bisa diubah gitu ya, bisa diubah. Jangan excuse-nya adalah iya kan ayahnya juga gitu, eyangnya dulu juga gitu, gitu ya. Itu sebenarnya diturunkan terus gitu. Jadi dosa turunan ya. Berikutnya lagi dari Mbak Hayun, sebentar ya. Ada lagi. Bagaimana kalau harus marah ketika ada tamu, Bu? Malu juga ibunya kalau harus melotot. Ya, Anda harus minta maaf pada tamunya terlebih dahulu. Kalau ternyata anak-anak ini mengganggu keberadaan, ya kita harus tahu diri. Saat ada tamu, kemudian anak-anak menjalankan perbuatan yang sebenarnya ini sangat mengganggu, maka Anda katakan, mohon maaf, anak saya mengganggu, saya akan beritahukan dulu. Anda akan dilihat oleh sang tamu bahwa Anda ibu yang bertanggung jawab. Bukan justru membiarkan anak-anak. Ini artinya Anda egois. Ya, artinya kita adalah ibu yang egois. Ibu yang egois adalah biarinlah orang terganggu dengan anak saya gitu kan, biar terganggu, tapi saya kan malu sebenarnya untuk mengatakan itu. Maka Anda katakan aja jujur apa adanya. Maaf, anak saya mengganggu kayaknya. Saya akan tegur dulu. Mohon izin waktunya sebentar ya. Maka Anda katakan, Dek, turun. Adek, sini sama ibu. Adek, itu ya, mulai lagi, nggak ngerti lagi. Adek, itu panjang lagi. Oke, nggak harus melotot sih Mbak. Gunakan bahasa di body language ya, body language-nya dipakai. Dari Mbak Hayun Faizah, gimana cara ngatasi anak kalau bicaranya teriak-teriak? Awalnya dapat dari temennya itu, ya, bicaranya teriak-teriak ya. Ketika bicaranya teriak-teriak, maka kita akan bilang ke anak-anak konsepnya. Anda akan gunakan aturan. Di rumah ini tidak ada yang berhasil dengan berteriak-teriak atau menangis berguling-guling. Karena ini akan jadi modus operandi anak. Kalau dia sudah teriak, itu artinya makanan datang. Kalau dia sudah teriak, semua keinginannya akan dituruti. Maka Anda katakan, di rumah ini tidak ada yang berhasil dengan teriak-teriak dan menangis berguling-guling. Maka anak akan paham, bicaralah baik-baik. Maka ketika mereka berteriak, kita jangan tanggapi, ya kita jangan tanggapi, hanya bilang ibu tidak ada yang berhasil di rumah ini dengan teriak-teriak. Semakin berteriak lagi, Anda semakin tidak menanggapinya. Akhirnya dia akan capek, nangis biasanya. Nangis, tetap biarkan nangis. Kemudian Anda harus jadi ibu tega, karena akan mengubah polanya dari waktu kecil, bukan saat mereka besar. Ya, ketika dia menangis, maka Anda katakan, nangis dulu saja, ibu tungguin. Kemudian Anda tanya, sudah selesai nangisnya? Kalau belum selesai, maka Anda tanya, oke, ibu tunggu lagi 5 menit ya nak ya. Anda kerjakan pekerjaan yang lain. Kalau sudah selesai, misalkan gitu, maka oke, sudah selesai, ambil air wudhu dan kita bicara. Baru Anda tanggapi dengan benar. Setelah itu adalah efek jera buat anak. Anak tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian berikutnya, dari Mbak Winda, Bu, bagaimana memupuk pola komunikasi dari sejak anak masih bayi? Apakah bisa diterapkan seperti langkah-langkah tadi dalam artian bagaimana berkomunikasi dengan bayi, Bunda? Bayi itu, ya kami dengan suami itu selalu memperlakukan anak kami ini dengan sesuatu bahwa mereka ini bukan anak kecil. Mereka ini adalah orang dewasa dengan casing yang bertubuh kecil. Sehingga sudah kita ajak berbicara terus-menerus sejak mereka bayi. Bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, kita selalu bicara,
apakah yuk dek yuk kita mulai makan yuk gitu kan. Kemudian diajak terus bicara. Ketika sudah ngambek, bayi itu ngambeknya kan dengan menangis ya. Maka kita tahu ini nangisan ngambek, ini nangisan lapar atau tangis yang lain. Maka sebenarnya anak-anak itu sejak lahir itu sudah keren untuk urusan komunikasinya. Kitalah yang harus belajar untuk menanamkan pola komunikasi yang benar. Ya, kemudian video mati, iya Mbak, saya matikan dulu biar jaringannya bagus ya. Bagaimana membuka komunikasi yang baik dengan anak pra-remaja yang mulai sangat egois? Ya, tantangannya Mbak, biasanya anak-anak pra-remaja ini adalah anak-anak yang sudah tidak mau didikte lagi. Dia sudah pengen dianggap sebagai anak besar, tapi kita masih menganggapnya sebagai anak kecil. Ya, menganggap anak kecil, sehingga terjadi miskomunikasi nih, pesannya nggak sampai. Untuk itu, kalau kita sudah memiliki anak pra-remaja, maka posisikan dia sebagai teman. Oke, posisikan dia sebagai teman, bukan sebagai anak-anak lagi. Ketika diposisikan sebagai teman, maka komunikasinya adalah komunikasi gaya temannya. Bagaimana cara Anda berkomunikasi gaya teman? Komunikasi gaya teman itu tidak menginterogasi, ya. Komunikasi gaya teman itu adalah habis. Cek. Oke, putus sebentar. Ya. Komunikasi cek. 1 2 3 cek. Putus ya. Halo, ya. Tes 1 2 3. Oke. Komunikasi gaya teman itu adalah komunikasi di mana kita menguatkan diri kita sebagai temannya, bukan sebagai seorang interogator, interogasi ya, menginterogasi terus itu interrogator. Jadi menanyakan terus, gimana tadi di sekolah, ngapain aja kamu di sekolah, itu sudah nggak cocok. Maka untuk anak-anak remaja kita sudah mulai, yuk kita hangout bareng yuk, berdua yuk, yuk gitu. Kemudian di sana kita latih aja anak-anak untuk mulai curhat. Mulailah dari diri Anda, curhat ke anak-anak. Maka anak-anak akan trust kepada kita, ya. Oke, saya ulangi lagi dari Mbak Citra sekarang. Bu Septi, kenapa ya anak-anakku 2 tahun 1 bulan sekarang sangat agresif, mukul kalau main sama sepupunya. Bagaimana yang menyikapinya? Yang pertama, normal. Putra Mbak Citra normal, karena anak-anak usia itu sudah akan mulai mengatakan keakuannya, gitu ya. Kemudian semua tidak boleh mengganggunya. Itu adalah pola yang dia rasakan, perkembangan emosi yang dia rasakan. Kemudian berikutnya adalah responnya. Responnya biasanya akan agresif, memukul, ada serangan dia pukul gitu. Nah, untuk itu harus dilatihkan bagaimana cara berbicara dengan benar. Kemudian kalau mau memukul, tempatnya adalah buatkan alat-alat pukul di dalam kamar untuk tinju dan sebagainya, buatkan. Di sini ini tempatnya, bukan ke muka anak-anak, bukan ke muka teman-temanmu. Di sini tempatnya, maka dia akan paham, ya. Bertahap, ya, bertahap. Lama-lama dia akan paham sendiri. Oke. Berikutnya adalah dari Mbak, sebentar ya. Maaf nanti kalau ada yang terlewat akan saya balas di offline ya, di webnya akan saya tuliskan nantinya. Kemudian sebentar ada lagi dari Mbak Kiki ya. Anak saya usia 3,5 tahun, paling susah disuruh mandi. Bagaimana ya Bu cara bicara yang baik? Ya Mbak Kiki Umuh Husna, cara kita berbicara untuk anak-anak mandi itu biasanya kan kita gini, baru dia asik-asiknya membaca, asik-asiknya nonton televisi, tiba-tiba mandi. Pasti akan ditolak. Karena sedang asik-asiknya, maka kita akan berikan jeda 5 menit lagi mandi ya nak ya. Maka ada proses cooling down-nya, ya, ada proses cooling down. Kemudian dia akan mulai mempersiapkan, oke, mau dimatiin semuanya dan akhirnya mandi itu. Kemudian dari Mbak Yesi, Ibu anak saya 2 tahun 3 bulan, ya. Sekali bilang nggak apa-apa, sebentar hilang. Sebentar, ada yang hilang tadi, saya bacanya kelewatan. Sebentar ya. Dari Mbak Yesi ya, ini ya. Ibu anak
2 tahun 3 bulan, saya sering sekali bilang nggak apa-apa kok, misalnya menulis di kertas bukan di meja. Nggak apa-apa kok jawabnya. Bagaimana seharusnya menanggapinya Ibu? Oke, ini makanya ada proses copy ya Mbak ya. Ketika beliau menulis di kertas bukan di meja, kemudian nggak apa-apa kok. Ya. Prosesnya adalah ketika dia memaksakan diri. Maka ini adalah aturannya siapa yang kuat sebenarnya. Aturan ibunya atau dia yang kuat mengatur ibunya. Maka Mbak Yesi berikan, misalkan anak itu kok senangnya di meja. Di meja itu kenapa sih? Luas. Maka kita berikan saja satu meja yang khusus buat coret-coret. Di meja ini saja nak kamu boleh coret-coret. Tapi di meja lain tidak. Maka kami selalu memberikan dulu ada tembok coret-coret. Karena dia senangnya tembok, kertas itu kurang. Tembok itu senang banget. Maka akhirnya kami buatkan ini satu tembok coret-coret. Ini satu pintu yang boleh dicoret-coret. Pintu yang lain tidak. Dan Anda harus kuat untuk mengatakan hal tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah Anda tentukan tempatnya. Maka saya pun sekarang kalau di Lebah Putih itu ada satu lantai yang khusus boleh dicoret-coret. Lantai, karena anak biasanya senang banget coret-coret di lantai, ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah, bentar, saya acak dulu. Bu Ratna Palupi, Bu gimana tipsnya agar selalu semangat seperti Ibu? Bahagia ya Mbak Ratna. Intinya adalah bahagia, menjalankan apa yang kita sukai. Kemudian kita bahagia, pasti kita akan semangat terus. Ya. Semangat itu menular, hati-hati. Maka dekatilah orang-orang yang punya semangat. Berikutnya adalah Mbak Indah, bagaimana cara komunikasi efektif pada anak remaja dan bagaimana mengatasi supaya anak remaja tidak, sebentar nggak kelihatan. Bagaimana cara, sebentar, kok hilang ya. Sebentar, bagaimana berkomunikasi dengan anak, dari Mbak Yesi sudah, Mbak Indah sudah. Dari Mbak Indah ya, ini bagaimana cara berkomunikasi efektif kepada anak remaja dan bagaimana mengatasi supaya anak remaja tidak berbohong. Ya. Tadi saya katakan, remaja itu menjadi teman. Maka Anda mulai ibu percaya padamu. Maka kamu juga harus percaya sama ibu. Ya, karena ibu percaya sekali padamu. Maka itu katakan terus. Maka ketika anak mengatakan sesuatu dan dia jujur, Anda hargai dulu kejujurannya. Ya, Anda hargai dulu kejujurannya. Oke, berikutnya adalah dari atas, sebentar, dari Mbak Aswita. Bagaimana berkomunikasi dengan anak yang aktif, ya? Bagaimana berkomunikasi dengan anak yang aktif? Dari Mbak Asvita, hilang sebentar. Ini dia Mbak Asvita. Bagaimana berkomunikasi dengan anak yang sangat aktif yang terkadang tidak mau menatap orang tua saat berbicara? Ya, kita pahami dulu. Kalau anak-anak kita ternyata tipenya adalah kinestetik, maka cara berbicaranya adalah dengan bergerak. Ketika berbicara dengan bergerak, maka Anda harus ikut bergerak. Contoh nih, ketika saya bicara dengan Ara dulu, saya bilang, yuk nak, kita sekarang membaca buku Harimau Kecil Masuk Sekolah. Ini keren banget loh nak bukunya, gitu kan. Dia udah lari, maka saya ikut lari. Saya ikut lari sambil teriak-teriak dulu, sambil membaca bukunya, kemudian sambil menanyakan kepada dia, setelah duduk manis, ternyata dia mau. Nah, ternyata setelah terpuaskan, gerakan kinestetiknya terpuaskan, anak ini bisa tenang duduk. Maka kita harus pahami gaya belajar anak, gaya berbicaranya, gaya dia menangkap komunikasi, harus kita pahami di materi-materi yang akan datang nantinya. Oke, dari Mbak Dia, saya bingung dari mana nih. Bentar ya, memperbaiki diri, bagaimana cara memprioritaskan. Dari Mbak Dia ya, sebentar. Saya bingung mulai dari mana memperbaiki diri, bagaimana cara memprioritaskan apa yang berubah dulu, pembiasaannya berapa lama. Yang berubah mulai dari apa yang Anda bisa kerjakan. Ya Mbak Dia, mulai dari diri. Misalkan, saya selama ini kurang konsisten. Ya, nggak ada konsistennya sama sekali. Dulu saya pernah ngalami, contoh saya aja ya, saya kurang konsisten. Maka saya akan belajar konsisten memakai baju rapi selama di rumah. Itu saya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-90.
Kalau sudah hari ke-90 akan menjadi habit. Itu saya paham teorinya, tapi saya belum praktek. Maka akhirnya saya cuma, saya bulan ini konsisten 1 dulu. Yaitu memakai baju rapi selama di rumah dari jam sekian sampai jam sekian. Akhirnya muncul program 7 to 7. Ya. Nah, dari situlah akhirnya saya merasakan kalau saya gagal di hari yang ke-14, maka saya akan memulainya dari hari pertama lagi. Itulah menjalankan konsistensi. Mulai dari pertama aja, step by step. Oke. Kemudian dari Mbak Sri Marlina, saya menghadapi anak yang introvert. Oke, sebentar ya. Saya menghadapi anak yang introvert, tidak mudah terbuka jika ada masalah. Anaknya suka bercerita jika moodnya bagus. Kalau anak yang tidak suka berbicara, maka berikanlah buku, catatan, tulisan. Bila dia tidak suka tulisan juga, maka buatlah gambar. Kemudian kalau tidak juga, rekam suaranya. Ada banyak cara ya, Mbak Nesri. One bite at a time. Bagian mana dari komunikasi produktif yang harus yang harus dibiasakan lebih dulu ya Bu? Yang pertama adalah mengubah pola komunikasi kita sebagai ibu. Ya, yang pertama pembiasaan itu dulu. Misalkan dari kata-kata tadi, kata-kata masalah menjadi tantangan, kemudian kata-kata susah menjadi menarik. Itu dulu yang dibiasakan. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk, kan diri kita dulu ya, ini diri kita. Kemudian berbicara untuk memberikan pesan kepada orang lain, kepada anak-anak kita. Bertahap. Bagaimana kita high energy kalau berbicara. Ya, kayaknya kalau berbicara itu ada ruhnya, gitu ya, ada ruhnya. Dilatih tahap demi tahap. Maka yang pertama adalah mengubah kata-kata positif, kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Kalau itu sudah berhasil, Ibu bertahap lagi, ya Mbak. Oke, berikutnya adalah bagaimana menghadapi kalau anak berantakin rumah, contoh komunikasinya gimana ya Bu? Ya, saya punya contoh. Ketika anak-anak 2 saya, Enes dan Ara, itu sangat heboh kalau malam itu berantakin mainan-mainannya gitu ya, mainan-mainannya. Maka yang saya lakukan adalah saya ikut berantakin mainan itu. Ketika saya masuk, saya ikut berantakin, anak-anak diam, ya anak-anak diam, dan akhirnya mereka melihat saya dan tanya, Ibu ngapain? Gitu kan? Ternyata asik ya nak, ya berantakin mainan kayak gini ini. Yuk kita lagi yuk bareng-bareng yuk, sama-sama ibunya dan anaknya. Kemudian setelah itu bermain karena polanya adalah main. Anda menjadi semut besar, anak-anak menjadi semut kecil. Yuk, ibu jadi semut besar, kalian jadi semut kecil. Ibu akan mengambil gula-gula yang besar-besar dan dikembalikan ke tempatnya. Kalian ambil gula kecil-kecil dikembalikan ke tempatnya. Makanya kan selesai. Oke. Baik, waktu kita sudah hampir habis nih, 1 menit lagi berarti ya. Keponakan saya usia 5 tahun, selalu aktif bergerak dan sulit disuruh diam. Bagaimana cara yang efektif untuk menyuruhnya diam? Anak yang diam itu karena menyukai hal yang menarik. Maka Anda cari Mbak Fitria, apa hal menarik yang sangat menarik untuk dia bisa konsentrasi. Meskipun konsentrasinya itu adalah 5 menitan saja. Ya, konsentrasi anak itu hanya 5 menit, tenang dengan konsentrasi itu. Ya, kalau saya marah dan memberitahu perasaan saya ke anak pertama saya 10 tahun, seringkali Anda terharu menangis. Tapi setelah itu anak berubah. Bagaimana jika seperti itu? Enggak apa-apa. Itu namanya transfer of feelings. Ya, ketika transfer of feeling dijalankan saja. Kenapa anak-anak susah diatur, Bu? Ketika susah diatur, berdoalah Mbak. Mulailah kalau akan memulai kegiatan bersama dengan anak-anak itu, siapkan hati Anda, siapkan pikiran Anda, konsentrasikan, fokus pada dia. Insya Allah anak akan ada yang ngatur, karena hati itu milik Allah. Anda akan hanya menjalankannya saja, ya. Rule kalau marah tetap harus komunikasi. Apa ada tips agar tidak emosi? Perasaan dulunya bicara agar berani menyampaikan maksud dan pendapat dengan tujuan klarifikasi. Kadang terbawa sebel dulu jadi urung bicara, ya. Maka tahan dulu emosinya, kemudian baru berbicara. Oke? Mohon maaf, waktu sudah habis. Nanti pertanyaan yang lain akan saya jawab, ya, akan saya jawab. Semua akan terekam di sini dan nanti akan segera saya jawab di web. Nanti akan ada email buat teman-teman semuanya. Meringkas tugas yang ada di komunikasi produktif ini, kemudian menjalankannya dalam waktu 1 minggu ini. Apa tugas dan email yang akan saya kirimkan? Tunggu besok.
Ya, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya dan kebersamaannya di 1 jam bersama dengan Ibu Profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.